Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik teman-teman kelas 9, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini kita berjumpa lagi ya. Di pelajaran PAI kelas 9. Nah, Bu Fua kemarin membahas tentang kejujuran, terus hormat kepada orang tua, dan hari ini Bu Fua akan berbagi tentang berbuat baik kepada guru. Dalam hadis diriwayatkan oleh Hasan ya dan Tirmidzi, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalasin shadaqah jariyah wa ilmun yanfa'u bih wa waladun shalih yad'u lahu, yang artinya jika seseorang meninggal maka amalnya akan terputus kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis ini, tahu nggak teman-teman, menunjukkan tentang keharusan berbuat baik kepada orang tua, juga kepada guru. Karena seperti yang disebut dalam hadis di atas tadi, salah satu dari amal soleh yang mengalir terus adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya, seseorang yang mengajarkan ilmu, pengetahuan akan mendapatkan kebaikan yang terus mengalir meskipun dia sudah meninggal. Selama ilmu tersebut bermanfaat bagi orang lain, hal itu juga akan menunjukkan bahwa orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan wajib dihormati karena ilmu yang diajarkannya. Jadi, walaupun kalian sekolah secara online, tetap harus kalian jaga bagaimana kalian harus beradab kepada guru-guru kalian. Jangan sampai kalian apalagi membicarakan di belakang ya, terus gak fokus ketika mengikuti pelajaran, kalian main komputer sendiri, apalagi main game, tiktokan. Jangan sampai. Itu karena membuat ilmu kalian jadi gak bermanfaat. Walaupun gurunya gak melihat, tapi malaikat raqib dan atid dan Allah melihat kalian ya. Jadi berhati-hatilah. Jadi ketika kalian menuntut ilmu ya, saat itu pula kalian harus menjaga adab kalian. Yang pertama, niatkan dalam hati kalau kalian menuntut ilmu itu bukan karena apa-apa, tapi karena kalian mencari ilmu, memperbaiki sikap kalian ya. Terus yang kedua, hormati guru ya. Terus yang ketiga, datangi guru ketika apalagi sekarang online ya, itu biasanya gurunya membuka video tapi siswanya tidak dibuka videonya ya. Maksudnya ketika kita masuk dalam Zoom, nah disitu juga harus ada adab-adabnya. Gurunya dibuka videonya, muridnya enggak ditutup, apalagi yang dilihatkan itu cuma langit-langit rumah, apalagi ada juga tidur-tiduran. Nah itu juga salah satu adab menuntut ilmu. Yang ketiga, membawa buku tulis. Jangan sampai walaupun kalian daring pembelajarannya, kalian enggak pernah menulis, akhirnya enggak punya ilmu ya. Yang keempat, jangan lupa diulang-ulang ya. Ilmu terus diulang-ulang, sering dibaca. Kalau misalkan kalian bisa menyampaikan ilmu yang kalian dapatkan ke adik kalian atau ke orang lain, sampaikan. Insya Allah itu yang akan menjadikan syafaat untuk kalian sampai di hari kiamat kelak ya. Para ulama kita telah mencontohkan sikap terpuji ini. Diriwayatkan pada waktu kecil Imam Syafi'i ya,
berjalan bersama sahabat-sahabatnya. Ketika itu beliau melihat seorang badui. Orang badui itu penduduk kampung. Berjalan ke arah mereka. Imam Syafi'i segera menghampiri orang badui tersebut. Beliau memuliakan dan mencium tangannya. Sahabat-sahabatnya mereka merasa heran, mengapa ia begitu memuliakan orang badui, ya. Maka Syafi'i menjelaskan, dia adalah guruku. Dia pernah mengajariku bahwa ciri seekor anjing yang telah berusia balik mengangkat salah satu kakinya ketika kencing. Nah, sekarang kembali kepada diri kita. Apakah ketika ada guru kita cuek begitu saja atau kita salim? Nah, itu tergantung kalian. Kalian sudah diajari bagaimana beradab kepada guru. Kalian tahu nggak Bapak Sugianto Sabran, ya, Gubernur Kalimantan Tengah? Beliau itu ketika ada acara apapun, bertemu sama siapapun, ketika bertemu dengan orang tua, ya, lebih tua dari beliau tuh pasti salaman, walaupun dari masyarakat yang biasa-biasa saja. Bukan karena dia pejabat dia disalami, bukan karena dia kaya dia disalami, enggak. Beliau tidak membedakan, pasti beliau itu menghormati yang lebih tua. Jadi kalian juga harus seperti itu. Siapapun yang lebih tua dengan kalian harus dihormati, ya, disalami. Jangan ketika pas disuruh aja kalian menyalami. Sama orang tua apalagi, ya, harus disalami. Baik, ya, untuk materi berbuat baik pada guru ini cukup di sini saja, ya. Bu Fua nggak akan ngasih soal, cuman pengen kalian mengambil pelajaran atau ilmu dari ini semuanya, ya. Sekian dari Ibu. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Fua mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.